Permisi Bapak, perkenalkan saya perawat Winda BPJS pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher. Tujuannya untuk mengevaluasi kondisi struktural dan fungsional serta tanda-tanda kelainan di area tersebut. Untuk prosedurnya nanti Bapak bisa ikuti arahan dari saya. Apakah Bapak bersedia? Iya, Mbak. Baik, jika bersedia saya mulai ya Bapak. Baik Bapak, yang pertama saya mulai dari pemeriksaan area kepala ya. Saya mulai dari inspeksi ya Bapak, yaitu untuk melihat bentuk serta ukuran kepala Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Sebelumnya permisi ya Bapak, saya akan melakukan perabaan di kepala Bapak. Ini tujuannya untuk melihat apakah ada benjolan, nyeri tekan, serta lekukan di kepala Bapak. Apakah ada nyeri Bapak? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rambut Bapak. Ini bertujuan untuk melihat warna rambut serta pertumbuhan di rambut Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan perabaan di rambut Bapak ya. Ini untuk melihat apakah rambut Bapak mudah tersabut atau tidak. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan area kepala. Selanjutnya untuk pemeriksaan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan Bapak, nama saya perawat Cihan. Ini sekarang saya mau pemeriksaan mata pada Bapak ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, nggih. Sekarang saya akan menginspeksi mata kanan dan mata kiri Bapak untuk simetris atau tidak. Simetris ya Bapak. Selanjutnya arahkan pasien untuk melihat ke atas. Lihat ke atas ya Bapak. Konjungtiva dan skleranya sudah. Setelah itu refleksi. Permisi ya Bapak, saya memeriksa maksimumnya dulu ya. Normal ya, sudah. Baik, saya perawat Nadia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga pada telinga Bapak. Apakah adanya serumen atau tidak? Dan menilai fungsi pendengaran, apakah pendengaran Bapak bisa mendengar dengan normal atau tidak. Nah, prosedurnya saya akan meletakkan garpu talam ke depan telinga Bapak, ke belakang telinga Bapak, dan di atas frontal kepala Bapak. Yang kedua, saya akan menyentri telinga Bapak dengan penlight. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kedengaran Pak? Baik, terdengar ya Pak? Selanjutnya yang kedua. Baik, saya akan melihat apakah adanya serumen atau tidak. Tidak ya Pak, yang sebelah sana. Baik, telinga Bapak tidak terdapat serumen dan Bapak bisa mendengar dengan normal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya ini Pak. Perkenalkan, saya perawat Monika Riandani yang bertugas pada sesi ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ini ya Pak. Tujuannya untuk menilai struktur fungsi dan mendeteksi kelainan. Kita mulai ya Pak. Baik, saya akan melihat batang hidung Bapak ya. Tidak ada bunga ya Pak, normal. Selanjutnya melihat lubang hidung dengan alat dan memeriksa apakah ada sekret atau selaput lendir atau tidak. Baik ya Pak, hidung Bapak normal, tidak ada sekret, jembatan maupun selaput lendir. Selamat pagi Bapak, saya perawat Saskia yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Bapak akses, saya akan memeriksa bagian mulut Bapak, apakah Bapak terkena? Saya mulai Bapak. Dari bibir Bapak terlihat tidak kering dan tidak basah. Minta tolong dibuka mulutnya. Untuk giginya bersih dan tidak ada sisa makannya Bapak. Dan untuk lidahnya dijulurin. Warnanya normal ya Bapak dan bersih. Dan untuk rongga mulutnya juga normal ya Bapak. Pemeriksaan sudah cukup ya Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, saya perawat Nagita Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Saya akan melihat apakah leher Bapak itu ada pembengkakan atau benjolan. Permisi ya Bapak. Tidak ada pembesaran atau kelainan. Selanjutnya saya akan meraba area leher Bapak.
termasuk kelenjar getah bening. Mohon rileks ya Pak. Mohon izin ya Bapak. Apakah terasa nyeri saat saya merabanya, Pak? Sekarang saya akan memeriksa pergerakan leher Bapak. Bapak bisa ikuti saya ya. Ke atas, baik, menunduk, baik. Tengok kanan, tengok kiri. Miringkan kepala ke kanan, miringkan kepala ke kiri. Baik, tidak ada nyeri dan keterbatasan gerak ya Pak. Selanjutnya Bapak bisa menelan. Sudah? Baik. Baik Pak, pemeriksaan bagian atas sudah selesai. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dada. Saya lihat kondisi kulitnya ya Pak. Mohon izin saya raba sedikit kulitnya untuk mengecek suhu dan kelembapan. Saya akan meraba tangan Bapak ya Pak. Saya izin mencubit ya Pak. Saya akan menekan apakah ada rasa nyeri? Enggak. Baik. Kulit Bapak normal, kelembapannya dan warnanya coklat ke kuning-kuningan ya Pak. Baik, saya akan memeriksa rambut Bapak ya Pak. Rambut Bapak berwarna hitam, tidak ada ketombe ataupun kutu ya Pak. Selanjutnya pemeriksaan kuku Bapak. Izin saya tekan ya Pak. Normal Pak. Sekian pemeriksaan dari saya. Saya izin pamit. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Nabila yang berjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Andes, Pak. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan paru. Baik Bapak, bisa duduk terlebih dahulu. Baik, Mas. Baik Bapak, bisa tarik nafas. Tapi mau duduk ini buang. Sudah tahu. Tarik nafas. Buang. Lagi Bapak, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Baik, permisi ya Bapak. Baik, Pak. Siap Pak. Siap Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jangan. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaannya ya Bapak. Selanjutnya akan diberitahukan pemeriksaan payudara dan ketiak. Mohon ikuti instruksi saya dengan baik. Saya akan membantu dengan menjaga privasi Bapak. Baik Bapak, bisa duduk. Selanjutnya bisa ikuti saya. Tangannya naik di atas ini seperti ini. Baik, saya akan melihat adanya ukurannya yang simetris, tidak ada lesi ataupun udem. Bentuk puting juga normal, tidak ada perubahan warna. Baik, sudah bisa diturunkan. Sekarang saya bantu untuk membuka bajunya ya Bapak. Mohon maaf, saya bantu untuk menjaga privasinya. Permisi ya Bapak. Permisi ya. Saya akan mulai tekan. Apakah ada nyeri saat saya tekan? Enggak. Baik, selanjutnya sebelah sini. Adakah nyeri? Enggak. Baik. Normal ya Bapak, kalau tidak ada nyeri, bentuknya juga bagus, tidak ada perubahan warna. Apakah pernah keluar air saat di putingnya? Tidak pernah. Baik, berarti harus saya lakukan. Saya
membantu pemeriksaan. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian ketiak Bapak. Mohon rileks saja ya, begini. Apakah ada nyeri sebelumnya di bagian sini Bapak? Enggak. Oke, baik. Sudah semuanya normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemeriksaan payudara dan ketiak sudah selesai. Baik, pemeriksaan ketiak dan payudara sudah selesai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan abdomen. Terima kasih. Saya perawat Anindya yang akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan perut atau abdomen untuk mengetahui kondisi organ di dalam perut Bapak. Sebelumnya, saya akan menjaga privasi Bapak. Untuk membantu pemeriksaan, Bapak bisa melepas baju Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi untuk melihat kondisi perut Bapak seperti bentuk, warna kulit, dan ada luka atau ada pembengkakan atau tidak. Bapak bisa buka baju Bapak ya. Pertama, tarik nafas terlebih dahulu lalu hembuskan. Saya akan membagikan ke Bapak. Baik, tidak ada yang aneh seperti bentuk normal, warna kulit normal, tidak ada kemerahan, tidak ada bekas luka, tidak ada bekas luka operasi, tidak ada tumor, dan tidak ada pembengkakan. Yang kedua, pemeriksaan auskultasi. Saya akan mendengarkan suara bising perut usus Bapak dengan stetoskop. Auskultasi dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran kanan atas. Kedua, kuadran kiri atas. Ketiga, kuadran kiri bawah. Terakhir, kuadran kanan bawah. Baik, terdengar normal karena frekuensi normal yaitu sekitar 5-35 kali per menit. Yang kedua, selanjutnya saya akan mendengarkan beat aorta. Tidak ada bunyi beat aorta. Selanjutnya pemeriksaan perkusi. Normal karena normalnya terdengar suara timpani dan peka. Selanjutnya pemeriksaan perkusi hepar. Ini bagian atas. Paling Panjangnya sekitar 7 cm normal karena normalnya 6-12 cm. Selanjutnya di sebelah kiri bagian atas samakan dengan sebelah kanan. Lima setengah normal karena normalnya 4-8 cm. Selanjutnya pemeriksaan perkusi limpa. Mana ya Bapak? Normal karena terdengar suara timpani. Sekarang saya akan melakukan
panjang, lalu tahan. Hembuskan. Tidak ada rasa pembengkakan hebat. Selanjutnya palpasi limfa. Maaf Bapak, silakan Bapak menarik napas panjang. Hembuskan. Tidak ada pembengkakan limfa. Terakhir saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ginjal. Rileks ya Bapak. Normal karena tidak terasa ginjal. Saya akan melakukan pemeriksaan bagian kanan bawah perut. Jika terasa sakit, memberitahu ya Pak. Apakah terasa sakit? Bapak bisa menepuk kaki sebelah kanan. Apakah terasa sakit? Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan apakah adanya cairan di dalam perut Bapak atau tidak. Nanti saya akan menyalakan, Bapak bisa menunjukkan ya. Ini Bapak kedua tangan disatukan lalu ditembakkan ke atas perut. Saya akan merasakan getarannya Pak. Baik, normal, tidak ada getaran. Selanjutnya saya akan mendengarkan suara peka dari umbilikus kolateral. Dan satunya. Normal, tidak ada suara peka sisi yang meningkat. Baik, pemeriksaan sudah selesai Bapak. Bapak bisa memakai pakaian kembali. Saya sangat menghargai Bapak mau bekerja sama dengan saya. Saya izin untuk pamit kembali ke ruang session. Terima kasih. Yang pertama, kita akan menilai respon membuka mata. Yang pertama, nilai 4, di mana jika pasien dipanggil atau dibangunkan secara langsung, maka pasien akan membuka mata secara spontan. Pak. Yang kedua yaitu nilai 3, di mana pasien akan membuka mata jika mendapatkan rangsangan suara yang lebih keras. Pak, Bapak. Yang ketiga yaitu nilai 2, di mana pasien akan membuka mata jika mendapatkan rangsangan nyeri seperti pada tekanan di jari kuku. Pak. Yang terakhir, nilai 1, di mana pasien tidak ada respon walaupun sudah diberi rangsangan dengan suara yang lebih keras ataupun nyeri pada bagian tertentu. Bapak Azaz. Selanjutnya kita akan menilai respon verbal. Yang pertama yaitu nilai 5, itu orientasi baik, di mana pasien akan menjawab pertanyaan dari perawat dengan baik dan benar. Bapak, Ya Mbak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Apakah ada perkembangan? ada Mbak, sekarang sudah bisa makan, minum, dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya yaitu nilai 4, di mana pasien akan bertanya berulang-ulang kepada perawat apa yang sedang ditanyakan. Permisi Bapak. Ya, gimana Mbak? Bagaimana kabar hari ini Pak? Apa? Bagaimana kabar hari ini? Apa yang dirasakan Pak? Enggak ada Mbak, apanya tuh? Selanjutnya yaitu nilai 3, di mana pasien akan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan membingungkan. Bapak, permisi. Iya Mbak.
Bagaimana keadaan saat ini? Apa yang dirasakan, Pak? Nggak apa-apa, cuma agak nggak sehat aja. Tadi untuk makannya gimana, Pak? Makan sudah tapi belum. Oh gitu ya. Selanjutnya yaitu nilai 2 di mana pasien tidak berbicara dengan jelas atau pasien hanya menggerang jika ditanya. Bapak, permisi. Bagaimana keadaan hari ini, Pak? Yang terakhir yaitu nilai 1 di mana pasien tidak ada respon. Permisi, Pak. Permisi. Pak. Selanjutnya kita akan menilai respon motorik. Yang pertama nilai 6 di mana pasien bisa melakukan perintah yang diminta dari perawat. Bapak, bisa tolong gerakan tangannya ke atas dan ke bawah. Selanjutnya nilai 5 di mana pasien mampu menunjukkan lokasi nyeri yang dirasakan. Bapak, bisa ditunjukkan di mana letak yang sakit atau yang nyeri yang dirasakan? Oh, di bagian sini ya. Selanjutnya nilai 4 di mana jika pasien diberi rangsangan maka pasien akan menghindarkan. Bapak. Selanjutnya nilai 3 di mana pasien jika diberi rangsangan akan memberikan reaksi fleksi abnormal. Bapak. Selanjutnya yaitu nilai 2 di mana jika pasien diberi rangsangan maka pasien akan memberikan respon ekstensi abnormal. Ini sih Bapak. Yang terakhir yaitu nilai 1 di mana pasien tidak ada respon. Bapak, Bapak Azaz, Bapak. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Pratisa yang berjaga pada terkait ini. Di sini saya akan melakukan pengecekan syaraf kepala yang bertujuan untuk menilai syaraf cranial. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, yang pertama saya akan melakukan pengecekan penciuman Bapak. Nanti Bapak bisa menutup mata dan bisa menyebutkan baunya ya Pak. Bau apa Bapak? Kopi, Mbak. Ini bau apa Pak? Teh. Baik Bapak, bisa buka matanya. Untuk selanjutnya saya akan mengecek penglihatan Bapak. Nanti Bapak bisa menutup mata sebelah kiri terlebih dahulu dan Bapak bisa menyebutkan angka yang saya contohkan. Bapak bisa menutup mata sebelah kiri terlebih dahulu. 1, 2, Ganti dengan sebelah kanan. 3, 5. Baik Bapak, sudah selesai. Untuk selanjutnya Bapak bisa mengikuti gerakan jari saya tanpa menggerakkan kepala ya Bapak. Selanjutnya saya akan menyinari mata Bapak untuk melihat reaksi pupil. Untuk selanjutnya saya akan menyentuh wajah Bapak. Mohon beritahu jika terasa ya Bapak. Untuk selanjutnya Bapak bisa menggigit dan membuka mulut. Baik Bapak, sudah selesai. Untuk selanjutnya Bapak bisa tersenyum dan mengerutkan dahi. Kemudian Bapak bisa menutup mata dan menahan. Sudah Bapak. Selanjutnya saya akan berbisik ke telinga Bapak. Nanti Bapak bisa mengulangi apa yang saya katakan. 5, Mbak. Ya, sudah selesai Bapak. Selanjutnya Bapak bisa membuka mulut. Untuk selanjutnya Bapak
bisa menjulurkan lidah dan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Baik, Bapak sudah selesai. Semua pemeriksaan sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan syaraf kranial dalam kondisi normal. Terima kasih, Mbak. Permisi Bapak, selamat siang. Siang, Mbak. Perkenalkan Bapak, saya perawat Selvi yang berjaga pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Anjis, Mbak. Oh iya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks ya Bapak. Untuk nanti prosedurnya Bapak bisa ikutin arahan dari saya ya. Baik, Mbak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya Bapak apakah berkenan untuk duduk? Baik, Mbak. Bisa duduk sendiri atau perlu saya bantu ya Bapak? Bisa, Mbak, sendiri nggak apa-apa. Duduk ya Pak. Baik. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks bisep. Tendon bisep diketuk pada lipatan siku, refleks normal, lengan bawah fleksi menekuk. Selanjutnya pemeriksaan refleks trisep. Tendon trisep diketuk di atas siku bagian belakang, respon normal, lengan bawah ekstensi. Selanjutnya tendon patella diketuk tepat bawah tempurung lutut, respon normal, tungkai bawah menendang ke depan. Selanjutnya, refleks Achilles. Tendon Achilles diketuk di atas tumit dan respon normal, plantar fleksi kaki. Baik Bapak, untuk pemeriksaan refleks fisiologis sudah selesai ya Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan sama saya untuk refleks patologis. Baik, Mbak. Pemeriksaan refleks fisiologis sudah selesai ya Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan sama saya untuk refleks patologis. Baik, Mbak. Selamat pagi Bapak. Saya perawat Aulia yang mengerjakan sesi pagi ini. Saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Anjis, Mbak. Baik Bapak Azaz. Di sini saya akan menuliskan dengan saya yang tadi memeriksa refleks fisiologis dan saya akan memeriksa refleks patologis. Apakah Bapak bersedia? Yang pertama, pada pemeriksaan Babinski kita akan melakukan penggoresan pada telapak kaki pasien dari arah bawah ke ibu jari. Kita amati pada jari-jari apakah ada respon atau tidak. Yang kedua adalah refleks open hip, di mana akan dilakukan pemeriksaan pada area tibia ke arah ibu jari. Kita melakukan pemeriksaan refleks open hip, kita urut dari area tibialis ke ibu jari. Kita amati apakah ada respons atau tidak. Yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan refleks Hermann Brummer. Pada jari-jari pasien, kita fiksasi pergelangan tangannya, lalu kita lakukan penekanan sedikit kuat kepada jari nomor 3. Dan kita amati jari yang lain, apakah menekuk ke dalam atau tidak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Mbak. Baik, kalau tidak ada, nanti kalau butuh apa-apa bisa langsung periksa tombol yang ada di belakang ya Pak. Selamat pagi Bapak, apa benar dengan Bapak N? Ya, di sini saya perawat Zalfa yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan mengecek area kemaluan Bapak dan anus untuk mengetahui apakah adanya infeksi atau tidak. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mulai ya Pak. Jaga privasi pasien. Jangan lupa cuci tangan. Dan menggunakan handphone.
Ya, Bapak, saya izin buka dulu. Permisi Pak, saya buka celana. Untuk pemeriksaan genitalia pada pria ada dua cara, yaitu inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan genitalia pada pria ada dua teknik, yaitu inspeksi dan palpasi. Yang pertama, inspeksi. Perhatikan penyebaran rambut pubis dan pola pertumbuhan rambut pubis. Catat apabila tumbuh sedikit atau tidak ada sama sekali rambut pubis. Yang kedua, perhatikan apakah terdapat lesi atau luka pembengkakan, peradangan, benjolan, atau bekas jahitan. Selanjutnya, perhatikan bagian penis, mulai dari depan apakah normal atau tidak, dan perhatikan apakah pasien sudah disunat atau belum. Buka katup penisnya, selanjutnya menginspeksi pada bagian muara penis. Perhatikan apakah lubang uretra terletak pada bagian tengah penis atau tidak. Pada lubang uretra terdapat dua kelainan, yaitu lubang uretra terletak di bagian bawah penis yang biasanya disebut hipospadia, dan lubang uretra pada bagian atas penis yang disebut dengan epispadia. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, tutup kembali katup penis. Yang keempat, lakukan inspeksi pada bagian skrotum. Perhatikan letaknya, normalnya, ukuran kanan dan kiri berbeda, biasanya yang kanan lebih tinggi. Yang kelima, palpasi pada bagian skrotum dan testis menggunakan jempol dan 3 jari pertama. Periksa apakah terdapat testis atau tidak. Jika ada, hitung jumlahnya, normalnya ada 2. Lalu periksa konsistensi dari testis apakah keras atau lunak. Normalnya tidak terlalu keras, lalu setelah itu perhatikan bentuk dan kelicinan dari testis. Normalnya terlalu elastis, licin, tidak ada benjolan, dan berukuran 2-4 cm. Bapak, untuk pemeriksaan genitalianya sudah selesai. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan anus. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia, Bapak bisa mengikuti instruksi dari saya. Selanjutnya, masukkan jari telunjuk ke area anus pasien. Untuk yang pertama, kita nilai dari tonus sphincter ani atau kekuatan dari dubur itu sendiri, apakah kuat atau lemah. Apabila lemah, itu bisa saja menunjukkan adanya kelainan saraf atau tulang belakang. Yang kedua, adanya benjolan atau tidak. Benjolan bisa lunak yang disebabkan oleh hemoroid. Apabila benjolan keras, bisa disebabkan oleh tumor. Apabila pada laki-laki, bisa kita nilai apakah prostatnya membesar atau tidak. Yang ketiga, rongga rektumnya apakah kolaps atau tidak. Jika kolaps, rongga rektum itu akan menyempit seperti jari kita terhisap oleh mulut rektum itu, dan menyebabkan obstruksi pada saluran cerna. Yang keempat, adakah nyeri di sebelah mana, atas, bawah, kanan, atau kiri. Yang kelima, dari mukosa atau dinding dari lapisan anus atau rektum apakah ada lecet, luka, kemudian kita nilai feses yang ada di situ apakah normal, warnanya, ada darah atau lendir, dan baunya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan genitalia dan anusnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Baik, apakah ada keluhan? Jika tidak ada keluhan, saya akan lalu pasangkan kembali celana pasien dan tutup selimutnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan genitalia dan anusnya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ke workstation. Jika ada yang ingin dibutuhkan, Bapak bisa pencet tombol di atas.